Halo cuan troopers, balik lagi di acara kita Weekly Dose. Saya Zedekia Jo, salah satu dari Financial Educator Sukor Sekuritas. Pada saat ini kita akan membahas tentang penguatan IHSG. Minggu lalu di hari Jumat, IHSG itu ditutup di angka 6.065. Memang dia itu turun kalau misalnya kita bandingkan dengan hari sebelumnya di hari Kamis. Tapi kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan selama satu minggu, trennya itu naik ya teman-teman IHSG. Walaupun memang dari bulan Januari kita lihat ada penurunan, tapi dari minggu terakhir kita melihat ada pembalikan arah, ada uptrend. Nah ini mengapa menjadi salah satu topik yang paling menarik yang menurut saya perlu kita bahas pada saat ini. Oke, IHSG di minggu lalu itu ditutup di 6.065. Kita juga bisa melihat weekly supportnya IHSG itu ada di 5.892 dan resistennya di 6.195. Nah, pasti teman-teman cuan troopers nih banyak yang bertanya-tanya ya, kira-kira sentimen apa aja sih yang bisa mengakibatkan IHSG ini melakukan posisi uptrend sekarang, terjadi perubahan pola, perubahan tren. Nah, salah satunya yang bisa saya share di sesi ini adalah kalau misalnya teman-teman lihat kemarin ketakutan meledaknya COVID setelah mudik. Nah, ini pasti teman-teman udah sering lihat ya di sosial media bahwa banyak ketakutan setelah mudik ini akan ada lonjakan COVID begitu ya, karena memang walaupun pemerintah sudah melarang masyarakatnya untuk tidak pulang kampung, untuk tidak lebaran begitu ya, tetapi tetap aja ada yang nakal begitu ya, tetap keluar dari kota, bahkan berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Apalagi ditambah waktu itu ada berita di India, teman-teman juga udah tahu, kasus COVID di India itu booming ya, meledak, dan inilah yang menyebabkan ketakutan banyak orang, terutama investor Indonesia, bahwa COVID itu akan terjadi lagi setelah Lebaran. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat berdasarkan datanya itu malah ketakutan itu tidak terjadi ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin ternyata kasus yang paling tinggi itu cuma di angka 6.000. Nah oleh karena itu di sini kita bisa simpulkan bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi, malah menjadi dampak positif bagi investor Indonesia. Ditambah juga kalau misalnya kita lihat teman-teman, vaksinasi di Indonesia ini terus berjalan. Ya, program vaksinasi Indonesia ini semakin dikebut sama pemerintah. Kalau misalnya kita lihat hanya 500.000 dosis per hari sebelumnya, tapi sekarang dinaikkan menjadi 1 juta dosis per hari. Nah, hal ini sejalan dengan kalau misalnya teman-teman tahu ya, dengan pasokan vaksin yang makin bertambah dan target realisasi vaksin yang masih jauh tercapai. Nah, program vaksin ini masih terus berjalan demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya dari sentimen ini ya teman-teman, kita bisa melihat ini mungkin bisa menjadi salah satu indikasi juga investor itu sudah balik lagi gitu ya, berani kembali balik untuk menanamkan modal mereka di pasar modal. Nah, kalau misalnya kita mau lihat juga salah satu indikasi positif yang mengakibatkan IHSG itu menguat di minggu lalu itu dari data Purchasing Manager Index atau yang bisa disebut juga PMI. Manufaktur Indonesia yang menembus di level 55,3 pada bulan Mei teman-teman. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi data PMI Manufaktur Indonesia ini bulan Mei itu 55,3 melesat dibandingkan bulan sebelumnya di 54,6 dan ini tertinggi sepanjang sejarah teman-teman. Nah kalau misalnya kita lihat data Purchasing Manager ini sebenarnya buat apa sih gitu kan. Di sini kita bisa menjadi indikator bahwa kita bisa melihat ekonomi itu mulai bangkit. Sudah banyak perusahaan sudah mulai produksi manufaktur, perusahaan manufaktur. Banyak perusahaan yang sudah melakukan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan dari masyarakat ya teman-teman. Di sini juga PMI manufaktur di bulan April tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang masa. Artinya di bulan Mei rekor tersebut itu pecah lagi ya. Meningkatnya ekspansi sektor manufaktur tentunya menjadi kabar baik bagi Indonesia dan memperkuat optimisme akan lepas dari resesi di kuartal 2 2021. Nah, sektor manufaktur sendiri ini teman-teman berkontribusi sekitar 20% terhadap PDB Indonesia. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa PMI Manufaktur Indonesia ini pada bulan kelima tahun ini itu di atas PMI Manufaktur ASEAN yang berada di level 51,8.
ya. Jadi di tingkat regal ini PMI manufaktur Indonesia mengungguli PMI manufaktur Vietnam di 53,1, Malaysia itu di 51,3, Singapura di 51,7, Filipina di 49,9 dan Thailand 47,8. Bahkan PMI Manufaktur Indonesia juga memimpin dibanding PMI Manufaktur Korea Selatan di 50,7, Jepang 5,3, Cina 5,2 dan India 50,8. Nah, ini artinya apa? Menyatakan peningkatan manufaktur Indonesia itu bahwa sektor kita ini sudah mulai bangkit ya teman-teman, sektor industrinya. Sehingga kelak mendorong laju roda ekonomi nasional dalam kondisi pulih. Nah, posisi ekspansi tersebut itu ditandai dengan permintaan baru, output, dan pembelian yang naik pada tingkat yang belum pernah terjadi selama 10 tahun sejarah survei. Bahkan aspek ketenaga kerjaan kembali tumbuh setelah 14 bulan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas operasional yang semakin meningkat. Rekor PMI Manufaktur Indonesia ini bikin IHSG tancap gas ya, dan juga banyak investor asing itu memborong saham-saham big cap di IHSG. Jadi ini adalah salah satu indikasi kalau misalnya kita bisa lihat berdasarkan data ini membuat pasar modal di Indonesia itu sangat menarik ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat baik lagi ke IHSG, secara teknikal kita lihat IHSG itu ada potensi uptrend jangka pendek yang didukung dengan indikator MACD yang mengindikasikan tren akumulasi. Sementara itu menggunakan indikator stokastik menunjukkan pergerakan melebar setelah membentuk golden cross. Nah, sentimen selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah harga batu bara yang naiknya gila-gilaan ya teman-teman. Sekarang itu ada di angka 100 USD. Pergerakan harga batu bara acuan itu terus menguat dan melesat ke angka 100 dolar per ton pada Juni 2021 atau naik 10,59 per tonnya dibandingkan di bulan Mei 2021 yang mencapai 89,74 US dollar per ton. Nah, harga batu bara naik ini merupakan yang tertinggi teman-teman sejak November 2018 yaitu di 97,9 per ton. Nah, kalau misalnya kita lihat hanya dari informasi yang singkat ini kita bisa melihat bahwa batu bara atau komoditas itu on demand ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa ekonomi itu sedang kembali pulih, sedang recovery. Nah, ini bisa menjadi juga salah satu indikator bahwa memang ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi secara global juga itu sedang mengarah ke ekonomi recovery. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, tren kenaikan harga batu bara dalam 2 bulan terakhir ini utamanya didorong oleh peningkatan permintaan dari Cina teman-teman akibat periode musim hujan di negara tersebut serta semakin tingginya harga domestik batu bara setempat. Nah, tapi kita juga perlu lihat GDP yang kenaikan recovery-nya paling kencang itu adalah Amerika dan Cina. Dua negara tersebut itu kontribusinya terhadap GDP global itu 40% yang mengakibatkan harga komoditas itu bisa naik sesuai dari permintaan besar ekonomi mereka. Ditambah kalau misalnya kita lihat ya teman-teman di Amerika dan Cina sukses rate-nya vaksinasinya itu lebih bagus daripada negara-negara yang lain. Nah, inilah juga menjadi salah satu alasan kenapa harga batu bara bisa naik kencang. Tapi apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, di Indonesia ini sangat menguntungkan sekali teman-teman karena bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar apalagi untuk Cina ini benar-benar menguntungkan perekonomian kita. Kalau misalnya kita melihat kemarin balance trade atau neraca perdagangan Indonesia kembali untung ya teman-teman pada bulan Maret 2021. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat neraca dagang pada bulan lalu itu surplusnya 1,57 miliar US dollar. Nah, tapi juga perlu kita perhatikan di sini bahwa ada wacana berita tentang pajak karbon atau carbon tax yang mengakibatkan cost untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri energi atau komoditas ya. Kalau misalnya kita bisa lihat memang secara global atau misalnya dari perusahaan-perusahaan juga sedikit demi sedikit kita ini sudah mengarah ke masuk ke energi terbarukan ya. Jadi memang pemerintah ini sudah mempertimbangkan untuk memungut pajak karbon ini karena mereka mau menambah penerimaan negara sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, kalau misalnya mau bahas tentang industri mining, salah satu emiten yang menarik buat saya adalah Adaro ya, Adaro. Nah, kalau misalnya kita lihat secara teknikal, itu membentuk pola double bottom. Double bottom itu adalah pola reversal ya teman-teman. Jadi harganya itu sudah di bottom 2 kali dan sepertinya ada pembalikan
uptrend. Nah, menurut aku ini sudah menjadi menarik. Kalau misalnya kita bisa melihat juga current price-nya itu di 1230, supportnya di 1165 dan resistennya itu di 1321. Nah, kalau misalnya kita ngomong siklus ekonomi setelah ekonomi recession itu adalah ekonomi recovery ya, teman-teman. Jadi memang kita ini sedang di fase di antara ekonomi resesi menuju ekonomi recovery. Nah, yang diuntungkan salah satunya itu adalah salah satunya adalah industri komoditas, tapi yang salah satu yang diuntungkan juga adalah industri banking. Ya, teman-teman. Contohnya begini, kalau misalnya kita lihat pada tahun 2020 waktu sedang Covid terjadi begitu ya, banyak banget perusahaan yang tutup. Kalau misalnya kita lihat banyak restoran yang tutup, banyak toko yang tutup gitu ya, hanya tersisa sedikit pemain, tersisa sedikit bisnis saja yang buka. Nah, tapi kalau misalnya kita tiba-tiba terjadi ada lonjakan permintaan begitu ya, di dalam ekonomi recovery ini semuanya sudah kembali pulih gitu, tiba-tiba ada lonjakan, harga komoditas otomatis naik gitu ya, timbullah margin keuntungan yang lebih. Kalau munculnya ada opportunity untuk keuntungan yang lebih besar, otomatis muncullah kompetitor baru atau bisnis-bisnis baru lagi dibuka. Atau mungkin pemain-pemain lama mereka mau menambah produksinya. Dan komputer baru, bisnis baru yang sudah mulai buka lagi, atau misalnya pemain-pemain lama yang membutuhkan mau menambahkan produksinya, otomatis mereka membutuhkan dana. Dan kemana mereka untuk mencari dana ini? Tentunya balik ke industri banking. Jadi industri banking ini juga adalah salah satu industri yang bisa kita perhatikan ya teman-teman. Nah, di sini dari saya, analisa saya, BBCA itu cukup menarik untuk kita perhatikan di sini. Kalau misalnya kita lihat secara teknikal, itu sekarang membentuk pola cup and handle. Cup and handle itu adalah continuation pattern ya. Jadi kalau misalnya kita lihat trennya BBCA itu sedang uptrend, ditambah cup and handle, untuk jangka pendek, untuk jangka panjang itu cukup menarik. Supportnya itu di 32.181 dan resistennya itu di 33.625. Nah, penting juga teman-teman cuan troopers tahu bahwa minggu lalu itu memang ada investor asing yang banyak melakukan aksi borong saham big cap. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu pemicu penguatan IHSG. Ya, data pasar mencatat minggu lalu itu pada hari Senin aksi beli bersih atau net buy asing itu sebesar 774 miliar di pasar reguler dengan nilai transaksinya yang cukup besar di 13,5 triliun. Ya, jadi asing ini tercatat mereka mengoleksi 6 saham big cap. Ya, di situ ada BBRI, ada Mandiri, ada BNI dan BBCA ya teman-teman. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian bahwa asing itu tertarik dengan industri banking di saat ekonomi kita seperti menuju recovery. Oke teman-teman cuan troopers, salah satu sentimen terakhir yang kita bahas di saat ini adalah industri poultry yang naik ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di keadaan ekonomi yang sedang recovery ini, di saat wedding sudah mulai rame, restoran sudah mulai dibuka, catering sudah mulai berjalan lagi, konsumsi ayam ini adalah menjadi salah satu pendongkrak buat kita untuk melihat industri ini kenapa mereka ini menarik. Nah, kalau misalnya kita lihat, emiten pilihan saya adalah PT Malindo Feedmill. Di sini kita bisa melihat bahwa laba bersih mereka itu naik 500% menjadi 88,92 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya, current price-nya itu minggu lalu itu ditutup di 920, supportnya di 865, resistennya di 956. Nah, kalau kita bisa melihat juga polanya ini membentuk yang namanya bullish pennant dan sudah break. Jadi ini sangat menarik sekali buat teman-teman untuk menganalisa lebih dalam tentang emiten ini. Oke teman-teman cuan troopers, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga semua informasi yang sudah kita diskusikan menjadi edukasi dan wawasan bagi kita semua. Bye-bye.